أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين ثم خصوصا إلى شيخنا كي سليمان بن حجي مختار وكي حجي علي بن حجي محمد زين ثم أخذنا شيخنا كي عبد الغني وشيخنا كي عبد الرحمن كي عبد الغني وكي صبي من كي مصطفى وكي مقبل كي عبد الرحمن وكي شان كي مصطفى وكي هشام كي حشد وكي هشام كي مصطفى وكي عمر بن حجي عمر وأخذنا شيخنا كي أسلم حجي محمد طيب وكي حسن حجي محمد طيب وكي حجي إسحاق بن حجي صالح وكي حجي معاذ بن حجي سادري وجميع المشايخنا في دين محمد بن معمر وينزل من بعد المسابة وخصوصا إلى جدك أيها الحجي سلم سلم بن حجي عمر جدتي حجي معمر بن حجي وقال وجاستي بنت جعفر سلم سلم أبي حجي على سلم حجي من ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعمامنا وخالتنا وخالتنا وجميع المسلمين وخصوصا صاحب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ثم خصوصا صاحب هذا المصلى في هذا المجلس المبارك ثم صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ محمد ميزان رحمه الله تعالى كل شهيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Kama qala alaihi salamu, sebagaimana telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamati. Ma min ahadin, tidaklah daripada seseorang, illa kecuali wa yukallimu rabbuhu, kecuali berbicara oleh Tuhannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi tidaklah daripada seseorang kecuali semuanya itu adalah akan berbicara, ya Allah ajak bicara nanti pada hari kiamat. Jadi artinya kita semua nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjumanu, dan tidak ada di antara dia wa bainallahi, dan di antara Allah taala turjumanu, seorang penerjemah. Jadi gak ada yang bantuin, gak ada yang bantuin nerjemah, gak ada yang bantuin buat ngedalil, gak ada yang ngebantuin buat ngomong. Ya, semuanya berhadapan satu demi satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru zalikal abdu, maka melihat nanti itu si hamba yaminan wa shimalan, ke arah kanan dan ke arah kiri. Nanti ketika dia berhadapan di hadapan Allah, dia akan kebingungan dan dia akan nengok ke kanan ke kiri. Fala yara, dan tidaklah dia lihat illa kecuali ma qaddama min amalihi, kecuali apa yang telah lalu daripada amalnya. Jadi dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, semuanya catatan amal dia. Masya Allah. Semuanya catatan amal dia. Dia disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nengok kanan, dia nengok kiri, semua catatan amalnya. Masya Allah. Bayangkan betapa takutnya ketika itu orang mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya. Kita kalau disidang di pengadilan biasa aja orang bisa geget, ketakutan. Itu masih ada turjumannya, masih ada apa namanya yang belainnya, masih ada saksi ahlinya, masih ada yang apa namanya kalau dia nyewa pengacara, masih ada pengacaranya.
masih ada yang bisa bantuin ngomong, tapi ketika di hadapan Allah di sidang gak ada yang bisa nolongin kita. Kita nengok kanan kiri, semua adalah amal kita, catatan kita, rapot kita selama kita hidup di dunia. Dari mulai kapan? Dari mulai kita balik. Nah, dari mulai kita balik, biasanya umur balik itu minimal 9 tahun ya, 9 tahun berarti ya kurang lebih kalau anak SD sekarang sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD itu udah pada balik tuh rata-rata ya, udah pada balik. Apalagi bocah sekarang udah rada dewasa pikirannya ya, udah pada ngerti. Dari mulai dia balik, catatan amal dia selama hidup, Masya Allah, dipertanggungjawabkan. Wayan zuru, dan dia melihat tilqa'a wajhihi, di hadapan wajahnya, fala yara, maka tidaklah dia melihat illan nar, kecuali neraka. Masya Allah, gimana kurang takutnya orang. Pada saat itu dia disidang sama Allah, dia nengok kanan kiri semua catatan amal, di hadapan dia diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut gak? Takut gak? Takut banget pada saat itu ya. Orang sekarang aja kalau masih di dunia, apaan sih, tenang aja, kalau nggak takut ya belum. Orang kan begitu, biasa petantang-petenteng kalau belum ketemu, udah kalau ngomel galak banget, mana TNI, mana polisi, gua gak takut, 1000 juga TNI gua hadapin, pas dibawain satu doang TNI datang, ya kagak pak, saya kan ngomong lah, ciut. Tadi katanya lu gua lihat nih yang di Instagram lu update tuh ya, nantangin TNI lu, kan gitu, orang diciduk, didatengin cuma 2 orang doang TNI-nya, katanya nantangin 1000 TNI dia gak takut katanya. Baru 2, baru ditempelin palanya 2 kali, kagak pak, kagak, bukan saya bercanda doang, bercanda. Orang-orang busuk hatinya ya, itu orang-orang busuk. Kenapa? Dia nggak sadar kalau dia ada rasa takut di dalam hatinya. Bye-bye, karena kayak begitu. Apalagi jiwa-jiwa muda, hati-hati, kita lebih ngeremehin. Kadang begitu jiwa muda tuh, nggak takut apa yang namanya neraka, nggak takut. Hati-hati tuh. Bayangan kita ya biasa aja, udah masa muda happy aja, tenang aja. Ntar tua baru tobat, kalau tobat, kalau enggak, kalau nyampe masa tua, kalau enggak. Jadi jangan begitu kita punya pikiran, biar kita takut, ya Allah, dilihatin neraka. Orang ketika disidang, diperlihatkan di depannya bukan neraka, cuma penjara. Dihadapi dengan penjara, orang bisa geget orang. Apalagi kalau dia ketahuan punya kesalahan, Masya Allah. Orang punya kesalahan, mohon maaf, misalkan orang pakai narkoba gitu ya, lalu diciduk sama polisi, ya Allah, gemeter itu orang, diciduk sama polisi. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Dia megang apa? Narkoba. Kita naik motor, kita tahu nggak punya SIM, belum diberhentiin sama polisi, terbalik padahal belum tentu diberhentiin. Kenapa? Ada rasa takut. Kenapa kita takut? Karena kita punya salah, kita nggak punya SIM. Naik motor, wah hijau-hijau no, udah jauh, padahal masih jauh banget, hijau, aduh, wah gimana, terbalik, lawan arah dah tuh, betul nggak? Kenapa? Karena ada rasa takut. Jadi jangan merasa kalian itu, saya berani, nggak ada takut, belum tentu, jangan begitu kamu ngomong, hati-hati. Nah, bisa anak muda begitu, karena masih jiwa muda, membara. Kalau ngomong suka sembarangan, ya kagak takut-takutnya gua deh. Gak disamperin ya. Pak, nangis lagi. Ayo maaf pak, kagak beneran dah pak, saya bercanda doang, itu bercanda. Ya kan? Begitupun kita sama kadang sama teman begitu. Hati bang sama dia, kagak gua takut. Kira ada orangnya. Itu ngomong. Enggak, biasa aja. Ngomong kemarin waktu berani banget. Kagak sih, gue udah lupa ya. Pinter banget kelasnya. Hati-hati. Nah, terkadang sifat itu muncul terhadap Tuhan. Maksudnya sikap itu kadang memang sama manusia kita munculnya, tapi terkadang sama Tuhan kita begitu juga. Gak berani kita, padahal gak berani kita ketika di hadapan Allah, gak berani kita berhadapan dengan malaikat padahal, tapi kita sok-sokan berani. Dengan cara apa? Berbuat maksiat. Itu namanya orang berani, orang nentangin namanya. Orang kalau nentangin,
Itu orang kalau nantangin, yang ditentang seneng banget. Nah, ya coba kita tahu ada yang nantangin kita. Nah, orang gitu kita sampai kita kiraman. Ayo coba lu ngomong apa kemarin? Coba lu ngomong apa coba? Ciut. Apalagi kalau dia ciut, bikin ini kita. Ayo coba lu ngomong apa? Malaikat juga begitu. Ayo sekarang maksiat ayo. Ya, mungkin gemes masih malaikat. Mungkin gemes. Ayo coba lu, ayo coba. Kemarin mau ngelakuin apa? Ayo coba. Oh, ketika di hadapan malaikat, di sidang malaikat takut. Belum nanti di sidang Allah, orang malaikat di kuburan takut. Udah gemeter semuanya. Masya Allah. Maka jangan sampai salah menggunakan rasa takut. Rasa takut kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar kenapa suka menangis? Sayyidina Umar nangis di sininya, ya diriwayatkan beliau itu punya garis hitam karena sering mengeluarkan air mata. Padahal Sayyidina Umar orang paling gagah. Beliau dapat julukan Abu Hafsin. Hafs itu adalah singa macan. Bapak singa, bukan dia berarti yang lahirin singa, bukan anaknya singa, bukan. Maksudnya bapak singa, jadi julukin bapak singa Abu Hafsin. Umar bin Khattab Al-Faruq, Abu Hafs. Julukan Hafs itu adalah singa, bapaknya singa, pas singa. Ya kita juga ada sih, ada julukan di Indonesia. Kalau orang kumisnya bapak Pak Kumis, ya Pak Kumis gitu ya. Orang paling panjul, Pak Panjul, ya Pak Panjul. Ada kita juga julukan, cuma kalau orang ya, kalau orang Arab ya julukan itu sebuah kebangsaan, jadi sebuah kehormatan orang kalau punya julukan. Yang ngasih Abu Hafs adalah baginda Rasul SAW. Abu Hafs bapaknya singa. Saking gagahnya dapat julukan juga Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda antara yang hak dan yang batil, tegas orangnya, dapat julukan Al-Faruq. Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar terkenal gagah, tapi beliau di matanya punya air mata, bekas air mata ngelina. Kenapa beliau begitu? Karena punya rasa takut kepada Allah lantaran dosa-dosanya yang lalu. Oh, Sayyidina Umar dulu gagah banget. Ada pasar namanya di Mekah itu pasar Ukaz namanya. Setiap tahun dia adain lomba gula. Pemenang ya piala bergilir adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Pemenang gula tuh. Kalau misalkan zaman sekarang UFC apa? UFC apa? MMA itu. Pemenangnya juara 1, Sayyidina Umar juara bertahan tiap tahun. Gak ada yang berani ngalahin dia. Orang kata Nabi sampai setan kalau ketemu Sayyidina Umar dari gang yang satu nyari gang yang lain. Setan. Jangan kita, setan takut sama Sayyidina Umar. Tapi beliau suka nangis. Nangisin apa? Nangisin dosa. Ini namanya menggunakan rasa takut yang benar. Tapi kalau kita lawan musuh, nggak ada takut-takutnya Sayyidina Umar. Orang waktu Sayyidina Umar, ya tahun ke-6 dia masuk Islam, lalu kemudian Isra Mi'raj baginda Rasul tahun ke-10. Tahun 13 baginda Rasul Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, lalu kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Yang lain hijrah pada ngumpet-ngumpet, pada takut-takut. Sayyidina Umar enggak, dia pergi ke lapangan, dia teriak di lapangan. Para masyarakat Mekah, besok saya mau hijrah ke Yasrib. Nah, dulu Madinah namanya Yasrib. Yang ngasih nama Madinah Al-Munawwarah adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu namanya Yasrib. Saya besok mau hijrah ke Yasrib bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bininya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, maka hadang saya. Nanti kata-katanya. Ini kata-kata bukan ngarang, ini beliau ngomong begitu. Siapa yang bininya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, hadang saya. Maksudnya apa? Gue matiin. Kalau dia matikan bininya jadi janda, anaknya jadi yatim. Itu Sayyidina Umar. Yang besok mau ngadang saya, ya yang besok anaknya mau jadi yatim, bininya mau jadi janda, hadang saya. Saya besok mau hijrah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar. Orang-orang pada yang lain pada ngumpet-ngumpet pergi-perginya, dikit-dikit. Karena mereka pada nggak bawa barang, mereka hartanya ditinggalin semua di Mekah. Hartanya anak istri ditinggalin, mereka bawa aja badannya aja. Kalau anaknya yang bisa dibawa, bisa dibawa. Ngumpet-ngumpet semuanya. Sayyidina Umar banget. Itu orang segitu gagahnya dia, Abu Hafs, tapi
tapi masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak muda, kalau ada yang kalian merasa berani, tapi beraninya berani dengan agama, justru sama orang takut tapi sama agama berani, ini berani yang salah. Berani yang benar itu sama Allah kita takut, tapi sama orang nggak ada takut-takutnya gitu. Itu berani yang benar. Kalau berani yang salah kebalikan, sama Tuhan berani banget, mabok berani, berzina berani, berjudi berani, berbuat kerusakan berani, zolimin orang berani, giliran sama orang nggak berani. Nah ini yang salah. Jadi hati-hati kita, nanti kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amaliyah kita. Masya Allah, hati-hati. Jadi jadilah seperti Sayyidina Umar. Makanya ada bilang Umar khusus buat pribadi beliau, karena beliau pribadi yang sangat bisa dijadikan contoh. Saya bilang ada tuh film Umar ya, Umar khusus dibikin beliau filmnya, sosoknya. Kenapa? Beliau pribadi yang luar biasa. Dulu pengen bunuh Nabi. Sebelum beliau masuk Islam, beliau pengen angkat pedangnya, saya mau bunuh Muhammad, karena udah bikin kacau di Mekah ya, sebelum beliau dapat hidayah. Tapi begitu beliau pengen beliau pengen bunuh, saya pengen bunuh Rasulullah, ya orang-orang pada ngomong, Umar mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad, kata dia. Ente jangan sembarangan, Muhammad itu keturunan Qusay ya. Kalau orang ini, kalau orang Arab itu biasa main suku, main kabilah, suku-suku begitu, mainnya suku. Muhammad itu keturunan Qusay. Muhammad itu keturunan Qusay. Kamu itu Bani Adi. Maka kamu kalau tahu membunuh Muhammad, semua keturunan Qusay akan nyerang kamu. Kamu yang mati. Nah, jadi Umar bunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul adalah keturunan ya nasab yang mulia di kota Madinah. Quraisy itu termasuk ya daripada bangsa yang, atau bahasa kita kalau di kita apa ya, itu anak keturunan begitu yang paling mulia ya, apa sih namanya, kalau kayak orang Batak itu apa, marga begitu ya. Kan orang Batak ada tuh marganya, yang marga tingkat tingginya apa ininya ada, dia ada kelas-kelasnya ya. Arab pun begitu, apa kayak Habaib gitu, Habaib Asgab ya, ada Al-Atos, ada lagi keturunan Abu Bakar bin Salim, ada lagi Al-Habsyi, dan lain sebagainya, main marga. Nah itu ada pongkolannya, ada biangan-biangannya. Al-Atos, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, itu pongkolnya. Oh dia keturunan Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Atos saja, orang nggak berani, hormati. Padahal buyutnya jauh, ke atasnya jauh. Jadi begitu. Nah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pengen dibunuh sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar galak. Tapi sekarang begitu udah kenal baginda Rasul, masuk Islam, maka ya Masya Allah, pembela baginda Rasul paling depan. Jadi macan, nama Nabi dikasih julukan Abu Hafs, bapaknya macan. Jadi Nabi punya dua macan. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya, lalu dengan Sayyidina Umar. Itulah sosok yang patut kita contoh dalam mengimplementasikan daripada rasa takut. Jadi Sayyidina Umar takut sama Allah, takut sama Allah. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, nah, ketika kita nengok kanan kiri, yang kita lihat cuma amalia kita nengok ke depan kita dihadapkan dengan neraka. Takut pada saat itu, ngeri. Maka latihlah rasa takut kalian dari sekarang, biar takut sama Allah, biar takut. Ninggalin sholat gak berani, ya Allah. Puasa gak berani, berbuat maksiat gak berani, biar punya rasa takut. Jangan gak sholat, tenang-tenang aja. Jangan gak sholat subuh, tenang-tenang aja. Ini artinya orang kalau kayak begini, artinya udah mati, keras,
nggak sholat subuh, tenang, anteng-anteng aja. Beda sama orang yang masih ada imannya. Kalau orang masih ada imannya, dia sekalipun misalkan kesiangan subuhnya, tetap nggak anteng. Sholat dia, walaupun kodok. Nggak anteng, hatinya nggak anteng, nggak bisa. So, kalau belum sholat isya, tidur nggak bisa terus. Biar kata tidur jam berapa juga terkebangun, masih kepikiran, belum sholat. Itu masih ada iman dia. Jadi kalau yang sudah sama sekali, nggak ada takut-takutnya ninggalin sholat, nggak ada takut-takutnya ninggalin puasa, nggak ada takut-takutnya ya di dalam berbuat maksiat, maka ini adalah orang-orang yang udah mati hatinya. Gimana caranya ngidupin orang kayak begini? Kumpul sama orang soleh, ajak duduk sama orang soleh, lunak nanti hatinya, ya bersih hatinya akan bersih. Jadi, ajak duduk aja. Enggak usah dinasihati, enggak usah dibilang, duduk doang. Ajak, ada orang soleh buka pengajian, ajak ke pengajian, duduk aja dari pengajian, ajak duduk. Dulunya preman apa segala macam, ajak duduk aja. Kenapa? Karena tempat itu penuh dengan keberkahan. Nanti dia itu akan dapat berkah dari hasil dia duduk. Nah, keberkahan itulah yang akan melunakkan hati. Jadi nggak usah perlu dihadapin ke kiainya lalu minta dinasihati, nggak perlu. Suruh duduk aja, ngaji, udah suruh duduk. Ngaji ya bahasnya apaan, kayak duduk. Nah, itu salah satu dari fadilah majelis ilmu. Itu dia bisa membuka daripada hati yang keras, jadi lunak jadi lunak. Wa fi dzalikal waqti, dan pada waktu itu yus'alu, ditanya an khamsati asya'a, tentang 5 perkara. Ada 5 yang akan ditanya. Al awwalu, yang pertama, bermula yang pertama, yus'alu minhu fima afnaita umraka. Ditanya dari dia, fima afnaita umraka, pada apa engkau habiskan umur engkau. Masya Allah. Umur engkau dihabisin buat apa? Tanya sama Allah. Kamu umurnya dihabisin buat apa? Wasani, yang kedua, fima ablaita syababaka, pada apa kau habiskan masa mudamu. Itu ditanya masa muda, ditanya. Kita akan ditanya oleh Allah, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Ini masa muda, ini kalian anak muda semuanya. Masa muda kalian buat apa? Saya buat main layangan koang. Ada orang sampai gede main layangan mulu, ada. Saya lagi musim nanti ya. Kalau saya jalan tuh, ada layangan koang nih. Pasti di kampung lagi musim layangan koang. Layangan koangan mulu dari kecil sampai gede, sampai udah kawin masih main layangan koangan aja. Masa mudanya habis. Tanya buatan main layangan koang, jangan. Nah, kalau kita masih kecil, masih bocah, kali masih SD, masih wajar aja kita main gitu. Kalau udah wayahnya udah SMP, masuk SMP, masuk SMA, apalagi udah kuliah, apalagi udah lulus kuliah, ya, masa-masa muda tuh, hijau tuh, rojo tuh umur segitu tuh, sampai 40 tahun, itu masa muda. Nah, sampai 40 tahun, maka itu batasannya. Nanti kita lihat, makanya kata ulama sufi ada yang bilang batasan umur itu lihatnya 40 tahun. Kalau 40 tahun kita masih begitu-begitu aja, 40 tahun masih ya asik aja dengan kemaksiatan, 40 tahun masih santai-santai aja, maka kesononya begitu. Tapi kalau 40 tahun udah menghasilkan sesuatu, 40 tahun udah rajin ngajinya, 40 tahun udah ya ikut sama orang nimbrung, majlis taklim ada, zikir ada, sholat rajin, insya Allah min ahlil khair, insya Allah. Jadi perhatian, hati-hati, jaga pas sampai 40. Tapi jangan masuk datang si lama lah, tenang aja lah. Kalau gitu, nah, sekarang masih ya, kuakan dulu aja lah sekarang. Jangan, kan begitu. Jadi kita kebiasaan kita itu dibikin karakter kita dari sekarang. Bikin dari muda, masa muda. Nah, sering gabung sama orang soleh, sering gabung sama guru, sering gabung sama teman-teman yang soleh. Nah, sering gabung kayak begitu. Karena guru paling berpengaruh itu adalah sikap orang sekitar kita.
Jadi anak kecil tuh nggak ada yang apa namanya kita, nggak ada yang bangor, nggak ada. Kecuali lingkungannya yang bikin dia bangor. Anak sekarang mohon maaf kalau lagi berantem sama temennya, wah anjing lu, awas lu ya. Kenapa dia bisa ngomong begitu itu? Kenapa? Karena dia ngeliat sekitar kelilingnya. Dia nonton YouTube orang tawuran. Dia ngeliat abang-abangnya pada main anuan, PUBG. Wah anjing, minggir, ngomong gitu, ngomongnya. Jadinya dia kan kerekam. Anak kecil gitu. Akhirnya sekarang coba lihat anak kecil kalau lagi berantem kan. Weh, bawa kayu, weh, maju lu, weh, anjing lu, maju lah. Bocah kecil, umur 5 tahun, 6 tahun. Kita sliding juga nangis. Gitu. Tapi langkahnya udah kayak begitu-begitu. Kenapa dia begitu? Sekitarnya, lingkungan yang bentuk. Maka ente mau cari kesolehan, jangan ente sok-sokan belaga-belaga bisa sendiri. Enggak, cari lingkungannya. Cari teman-teman, cari guru, cari pokoknya sekitar kita lah. Pergaulan segala macam itu akan pengaruh. Ya. Jadi jangan merasa kitanya yang bisa bawa diri, nggak bisa, susah. Bagi anak muda susah bawa diri. Kita akan terbentuk dengan lingkungan kita. Ya. Misalnya kebo bersih main sama kebo kotor, nggak ada kebo kotor jadi bersih, nggak ada. Ada nggak? Iya, kebo kotor main sama kebo bersih. Ada nggak yang kotor jadi bersih? Nggak ada. Yang ada yang bersih jadi kotor, mainnya sama kebo kotor. Begitu gambarannya. Jadi jangan tenang aja, rumah masih nyaman. Awalnya begitu juga. Sekalipun kita udah ngaji nih, kalian udah pada ngaji, hati-hati. Karena kenapa? Karena kadang kita nggak kuat. Gitu. Jadi hati kita belum tetap, bahasa kita belum kuat, belum tetap pada kepribadian kita. Akhirnya kita kalau misalkan ada melihat teman-teman yang pada mabok, pada apa, kita walaupun kita udah ngaji, kita bilang apa? Santai aja, terus itu santai aja. Begitu. Kita ngomong kayak begitu. Kita nggak sadar itu adalah sesuatu yang buruk. Kita nggak sadar dia lagi melanggar perintah Allah. Nah teman yang nggak sadar, ya santai aja, udah urusan. Gitu. Santai, akhirnya kebentuk. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan coba-coba. Main sama kebo kotor. Kalian akan jadi kotor. Maksudnya bukan main sama kebo ya. Kebo lagi. Tadi pulang ngaji apa? Tadi kata Pak Ustadz jangan main sama kebo. Salah nangkep maksudnya. Teman-teman yang kurang bagus jangan bergaul sama yang begitu. Jangan yang begitu. Karena kita nggak tetap, ya, belum tepat. Ini kayak orang gondrong kalau dilepas aja dia main sama teman-temannya yang alay-alay. Jadi berubah dia, rambutnya langsung kayak Sasuke begitu. Baju langsung kotak-kotak, ya celana langsung yang celana pensil, ketat-ketat, yang bukanya aja susah, sininya bolong, gondrong, langsung gitu. Nongkrongnya beda, ngerokok pas. Kalau dilepas, pasti itu pasti. Kayak saya kalau ada kalian santri-santri murid tadinya udah ngaji, lalu kemudian dia lama nggak ngaji. Saya khawatirin cuma satu, ya Allah. Mudah-mudahan nggak ketemu sama teman yang nggak benar gitu doang. Doa saya. Takut saya. Karena kalau udah ketemu udah rusak. Dia pasti rusak. Itu bisa itu mujarab disebutnya. Udah terpuji coba. Begitu biasanya. Ya Allah, ya. Walaupun kita husnuzon, saya selalu husnuzon. Saya selalu doain walaupun dia udah nggak ngaji, kita doain. Mudah-mudahan ya Allah dia bahagia kali begitu sama kehidupannya yang ini, semasa tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Insyaallah saya selalu husnuzon. Jadi sebenarnya saya khawatir itu takut. Tuh ditanya, ya, fima ablaita syababaka. Buat apa kau habiskan masa mudamu? Ditanya sama, ente muda ngapa?